Tarik kok minggat dia, kita apa dia? Kita ikat kakinya. Bagaimana sih ini gimana ini? Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, beri makan orang yang telah memberi makan kami. Washki man saqona, dan beri minum orang yang telah memberi minum kami. Allahumma barik lana, dan berikan keberkahan atas kami. Fima razaqtana, dari apa yang telah Engkau berikan rezeki atas kami. Waqina azabannar, dan hindarkan kami dari unsur api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menikmati hidangan yang ala kadarnya ini. Jadi kami mohonkan kepada Bapak Al-Ustadz untuk duduk di tempat yang sudah kami sediakan untuk memulai tausiah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nih mau saya sampaikan ini tentang sholawat nih. Kata Nabi, man sholla alayya wahidan, siapa aja kalian yang sholawat sama aku sekali aja katanya. Begitu katanya. Sallallahu alaihi asyram. Sholawat tadi yang sekali itu dibalas Allah 10. Sholawat ini apa? Sholawat ini doa keselamatan. Dalam Islam, kalau teksnya sholawat Nabi itu kita meminta keselamatan atas baginda Nabi. Kayaknya kalau kita baca teks sholawat itu, kayaknya baginda Nabi itu nggak orang yang selamat. Kenapa? Karena kita, ya Allah, beri keselamatan atas Muhammad dan keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya seluruhnya. Kalau kita tengok secara teks, kayaknya Nabi Muhammad itu, kayaknya Nabi Muhammad itu bukan orang yang selamat. Cuman kita lupa, dalam Islam doa itu nggak sama agama lain. Doa itu dalam Islam seperti melempar bola ke dinding. Kayak mana melempar bola ke dinding? Kemana arah bola itu? Balik ke awak. Jadi doa itu ditujukan kepada Nabi, tapi hakikat doa tadi untuk diri diri awak. Karena Nabi kita yakini orang yang selamat dan keluarga serta pengikutnya. Makanya konsep doa dalam Islam berbeda jauh dengan agama lain. Di sini kadang-kadang nggak duduk. Makanya sholawat sekali kata Nabi, sholawat kalian itu sekali sama aku kata Nabi, dibalas Allah 10. Wa man shalla alayya asyara, siapa yang bersolawat kepadaku 10 kata Nabi pula. Dilanjutkan hadis tadi itu, kata Nabi pula, sallallahu alaihi mi'ah. Sholawat Allah untuk dia itu 100. 10 balasnya 100, 1 balasnya 10, berarti 10 kali lipat. Kalau tiap hari awak sholawat,
mau masak sholawat oci itu, mau makan sholawat, mau tidur sholawat, mau sholat sholawatan. Habis sholat sholawatan, berapa kali dihitung sholawat dia dalam sehari itu? Kalau dikali 10, itulah keberkahan keselamatan untuk diri awak. Maka rajin-rajin awak bersolawat, ya kan? Kemudian kita ini Bu, mau Ramadan. Pertanyaannya, di bulan Ramadan ini banyak yang dibiasakan itu baik, tapi kalau hanya dikerjakan di bulan Ramadan kayaknya kurang baik. Jadi seolah-olah rutinitas. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ziarah kubur. Jalan Pani itu tadi yang banyak orang dari luar kota. Besok orang kota ini pula lah ke situ. Lusa sampai hari Senin. Nah, ke Jalan Pani itu, Jalan Bali, dikelilingin orang sih. Bawa bunga, bawa air. Kata Ustaz itu tadi, kuburan itu bunda, orang yang dalam kuburan itu udah mau gak? Asik disiramnya air terus. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau bulan Ramadan saja itu kurang baik. Ziarah kubur itu pernah dilarang Nabi. Pernah. Kenapa dilarang Nabi dulu awal sekali ziarah kubur? Karena banyak kali ditengok Nabi orang berziarah macam minta nomor, bercakap-cakap dia di kuburan itu, meminta sesuatu di kuburan itu. Itu yang dilarang. Menangis, meronta-ronta, nah ya kan, dilarang. Terus dulu aku melarang kalian berziarah kubur, kata Nabi sama sahabat-sahabat. Kemudian sekarang kuperintahkan kalian berziarah kubur. Ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingat mati. Persoalannya banyak orang yang ziarah kubur nggak teringat dia mati. Gimana kau tadi ziarah kubur itu? Wih, banyak kali ku tengok kuburan itu sekarang menimpah-nimpahnya lagi. Itu yang dibahasnya. Kuburan yang sempit itu yang dibahasnya sekarang. Enggak terkesan sama dia. Kayak mana aku nanti ya? Ini kita ini kan calon-calon jenazah nih kita semua ini kan. Calon-calon mati kita ini semua. Kita ini Bu, kalau nggak mati pun susah Bu. Susah diri awak, susah orang nengok awak. Kalau sempat kita ini janji nggak mati, 100 tahun lagi tak mati, susah juga itu Bu. Awak pun susah, orang yang nengok awak pun susah. Kau gak mati-mati lah awak ni. Iya kan? Kenapa? Karena udah tak berdaya lagi, mau ngapain pun tak bisa, asyik menyusahkan keluarga aja. Itu makanya kadang-kadang ada anak, orang tuanya sudah ujur. Aku gak ngerti lagi lah Ustaz. Bukan mendoakan mati, aku udah ikhlas lah. Kami semua ini udah ikhlas lah. Iya kan? Banyak yang bilang gitu kan? Kami ini semua udah ikhlas lah Ustaz. Itu arti bahasa kasarnya Bu. Kalau bisa orang tua kami ini mati lah Pak Ustaz. Itu. Iya. Yang dihaluskan hanya bahasanya itu. Jadi kita ini bakal jenazah nih. Kalau sudah mati, tak balik lagi barang sedetik pun. Jadi dalam satu kesempatan, ku bilang sama keluarga aku yang ku ajak ziarah, kalian tahu, nih semua ini orang yang di tanah wakaf ini, tak ada satu pun yang tak menyesal. Jadi bolehnya kita bilang alam kubur tubuh selain kampung si diam-diam, bolehnya kita bilang itu kampung penyesalan. Kenapa dibilang itu kampung penyesalan? Karena Al-Quran yang membilang semua yang mati itu minta balik ke dunia. Mau ngapain balik ke dunia? Mau beramal soleh dan mau bersedekah. Bayangkan dua ini. Mau beramal soleh dan mau bersedekah. Kalau bolehlah hidup balik Pak Soeharto, Sunan Kalijaga. Kenapa?
Begitu hidup dia misalnya kira-kira 20 menit, tahu ibu, semua harta-harta dia itu disedekahkan. Enak lagi Pak. Janji 20 menit aja Pak Soeharto hidup misalkan, kan kaya kali Pak Soeharto, kaya kali itu. Kurasa senang lah kita, ya kan? Tak kita pun yang senang, orang-orang yang dekat dia senang itu. Kenapa? Dia akan sedekahkan semua harta dia itu di jalan Allah. Tuh, kampung penyesalan. Nah, kita ini mau Ramadan biasanya kita ziarah kubur. Adab ziarah kubur ini mau kita bahas malam ini, supaya jangan ada yang salah langkah, supaya jangan ada yang aneh-aneh. Pertama, perempuan. Ini ceramah tentang kubur ini lebih ditekankan kepada perempuan, karena kalau nggak dijaga adab-adab kubur, makruh perempuan ziarah kubur. Kenapa? Karena murah kali keluar air mata perempuan. Tapi mudah-mudahan sekarang nih sejak ada skincare nggak ada lagi orang yang murah nangis, iya kan? Mahal harga skincare dulu, sempat kena air mata luntur, iya kan? Iya kan? Nah, jadi pertama kita masuk ke dalam kubur tuh, ada areal perkuburan tuh, membaca salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Itu aku kuat-kuat bilangnya biar ibu-ibu dengar. Aslinya tak kuat. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minin insyaallah lahiku wabikum lahiku. Assalamualaikum wahai penduduk kubur. Diyar itu maksudnya penduduk kubur. Insya Allah kami pun nyusulnya sama kalian nanti. Nah, begitu artinya. Tak pandai bahasa Arabnya itu Ustaz. Bahasa Indonesia boleh ya? Boleh. Assalamualaikum ahlal kubur. Nah, boleh. Yang tak boleh itu nunggu-nunggu jawabannya. Lagi pun kalau dijawab nanti larinya ke terbangnya kan. Misalnya ada yang menjawab uak-uak, terbang juga itu awak sikit, ya kan? Baru kemudian sampai ke makam pekuburan tuh tak usah pala dibaca-baca nisan yang ada di situ, kecuali awak hendak mencari kuburan yang awak mau jumpai. Itu pun di dekat-dekat itu aja lah, jangan pula dari awal udah membacain awak. Taunya awak kuburan yang mau ziarah itu di sudut sana dekat gereja Katolik nun. Bisanya pula dari sini udah mencariin dia, tenyokinya dibacainya batu nisan itu. Di dalam kitab Ta'alim Muta'alim pernah saya baca, nggak ada yang memang hubungannya secara logika kita lihat, kita pikirkan. Tapi begitulah diterangkan dalam kitab itu, kalau orang suka membaca nisan kuburan, copat lupanya, pelupa. Ya, pelupa. Pantas lah Ustaz, belakangannya aku udah pelupa. Rupanya kerjanya membaca kuburan aja. Penting kali rasa dia kuburan itu dibacainya. Iya, nggak cukup membaca nama aja Bu. Tanggal berapa, tahun berapa dia meninggal, kapan dia meninggal, apa? Nggak cukup. Apa? Nggak cukup. Nah itu jangan. Kemudian ketika apapun yang awak baca, mau Fatihah, mau Kulhu, mau yang lain-lain ayat Quran tuh awak baca dan berdoa awak di situ, jangan sampai bercakap-cakap mulut awak ini seolah-olah dia orang hidup. Jangan menangis. Menangis. Apalagi sampai nangisnya teriak-teriak, sampai memukul-mukul tanah. Jangan. Ya. Kadang-kadang mau itu terjadi ketika orang memberangkatkan jenazah. Begitu dia datang anaknya dari Malaysia terlambat, udah di kuburan, nyampe dipukul-pukul tanah-tanah itu. Dilarang itu. Nah, itulah makanya dulu Nabi awalnya melarang ziarah kubur, baru memerintahkan ziarah kubur dengan tertib-tertib yang ada tadi. Yakinnya kalian itu? Kalau 50 tahun yang akan datang sudah di dalam tanah kita nih? Yakin. Aku nggak usah kan 50 Ustaz, 20 tahun yang akan datang pun sudah yakin aku Ustaz, kalau aku bakal di dalam tanah. Bayangkan Bu,
4 periode dia yakin nggak ada lagi jatah hidup dia di muka bumi ini, masih leha dia meninggalkan sholat, masih ketawa-ketawa dia tak puasa. Jadi kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan Muhammad kepada hambaku yang suka kali melampaui batas. Buat jelek itu melampaui batas, cakap itu melampaui batas, nggak sewajarnya manusia begitu, itu yang dilakukan. Katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Ingat kalimat ini, hamba-hambaku, kata Allah. Ayat ini bukan untuk orang yang soleh nih, ayat ini untuk orang yang bandal. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Betapa tingginya lah kasih sayang Allah di situ, dipanggilnya hamba-hambaku padahal sudah melampaui batas. Apa kata kalimatnya berikutnya? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa atas rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah ini? Ampunan Allah. Itu surah Al-Jumar ayat 53. Surah Al-Jumar ayat 53. Jadi kalau ada orang bilang rahmat Allah itu hujan turun, udah turun rahmat gitu. Betul juga memang. Tapi rahmat itu tidak hanya hujan turun. Rahmat itu rezeki, rahmat itu kesehatan, rahmat itu termasuklah tadi ampunan Allah. Dalam surah Al-Jumar diterangkan ampunan Allah. Jadi banyak orang yang minta ampun ibu tapi nggak diampuni Allah. Kenapa? Diulang-ulanginya baliknya nanti. Minta ampun dia sekali nih, diulanginya lagi balik. Kalau bapak lah dulu ada orang bolak-balik minta maaf sama bapak, bolak-balik juga dia buat salah sama bapak. Jengkel nggak bapak lama-lama dengan ini? Ngamuk kan? Kau bolak-balik minta izin minta maaf, tapi asik barang kau yang kau ambili kan? Iya kan? Bikin jengkel aja kau tiap hari, katanya ya kan? Begitu juga lah kira-kira Allah, walaupun tak boleh kita menyamakan kita sama Allah. Karena Allah itu memang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Bukan berarti Allah itu mudah menerima kalau kita nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh pun aku terima Allah yang maha pengampun. Nggak begitu bu. Mesti sungguh-sungguhnya baru dikategorikan orang yang mendapat ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Karena bagi Allah enggak susah mengampuni dosa kalian seluruhnya. Bayangkan bu, semua dosa kita itu tak rugi Allah ngapusnya. Persoalannya mau nggak kita minta hapus. Kalau ruginya nggak ada ruginya, Allah ngapus dosa kita nggak ada. Kenapa? Karena nggak pantas kalimat rugi disandarkan kepada Allah. Kuning yang dalam WC sama kuning yang di leher mak-mak sama itu di pandangan Allah, nggak ada yang lebih berharga, sama ya. Jadi nggak ada yang berarti bagi Allah makhluk nih, apa yang diciptakan ini nggak ada yang berarti bagi Allah. Jadi kalau awak misalnya berutanglah bapak nih sama saya, pernah lah bapak nih berutang, kayak mana ceritanya, kami dulu pernah lah beliau nih berutang, jumlahnya 20.000. Kemudian meninggal lah bapaknya. Entah kayak mana jumpa aku sama anaknya. Kayak mana kabar ayah sekarang? Astaga, Pak Ustadz dulu nggak tahunya udah meninggal pun ayah. Oh iya kapan? Udah ada lah hampir setahun setengah. Begini Pak Ustadz, kata anaknya ini, kalau ada utang ayahku, salah ayahku, izinkan ya Pak Ustadz. Oh iyalah, ku izinkan lah itu. Memang ada utang ayah kau 20.000, ku izinkan lah itu. Kalau 20.000, kalau 20 juta, agak berat. Tapi Allah tidak. Mau banyak pun dosa waktu mudah bagi Allah maklumi. Manusia yang nggak mudah kalau udah banyak kali. Kalau udah banyak kali tak mau, perkara pun jadi. Iya kan? Begitulah Allah itu. Apabila engkau datang kepadaku
dengan berjalan, aku mendatangimu dengan berlari. Artinya bahasa itu, maksudnya bahasa itu, dekatnya Allah kepada hamba itu, dan betapa Allah itu berharap hamba itu mau dekat kepadanya. Tujuannya supaya apa? Supaya elok hamba ini tadi. Udah cocok? Selesai cerita mau mati. Sekarang ini cerita mau hidup lalu kita. Jangan nasi mau mati aja, Bu. Nanti begitu selesai ngaji ini bawaannya suntuk aja. Kenapa suntuk, Oci? Suntuk aku dengar Ustaz itu semalam sih cerita mati aja, Bun dia. Ini sekarang masuk lagi kita cerita hidup. Ada dulu ceritanya. Pas mau bulan puasa begini, iya kan? Kawan ini pantang tak hebat, rasanya pantang tak heboh. Tengoknya orang semua heboh, di mana-mana spanduk marhaban ya Ramadan. Wah, di mana-mana spanduk, tiap gang, samping masjid, apalagi kalau udah musim caleg, masuklah spanduk marhaban ya Ramadan. Iya kan? Bukan hanya perusahaan minuman makanan yang tuanya yang marhaban ya Ramadan. Semua marhaban ya Ramadan, apalagi musim pencalekan. Nah, dia pun pantang tak sibuk, pasang status. Pasang status. Semoga kiranya Ramadan ini dapat kita temui bersama dan kita isi dengan ibadah. Datang bininya nyeletuk, macam yang lain tengok status saya hari ini. Mama sembarangan ngomong. Ramadan ini kata Ustaz itu harus semangat. Harus betul-betul semangat, jangan main-main, Mama. Diancamnya pula lagi bininya itu. Menerangkan itu aja. Menerangkan semangat yang Ramadan itu. Besoknya betul-betul semangat dia, Bu. Bantinya beli buah karung manis. Bantinya beli buah, beli minuman, sirup semua. Pokoknya dimasukinnya semua ke kulkas itu. Di ujung-ujung Ramadan, besok mau Ramadan, dipenuhinya kulkas. Sirup banyak, minuman banyak, buah banyak, makanan yang bisa diawetkan di kulkas banyak. Penuh kulkas itu. Tibalah Ramadan. Puasalah. Jam 10 udah nengok kulkas. Yang jam 10 nengok kulkas memang bukan dia lah, anaknya. Dia jam-jam 3 nya nengok kulkas. Nyeletuk dia sama bininya. Ma, apa ya? Ini ceritanya puasa apa nahan mental ini? Ayahnya pula balik pula ayah. Heboh pula ayah. Orang heboh, ayah ikut heboh. Semua diisi kulkas itu. Kulkas itu nggak perlu ayah isi di bulan Ramadan. Yang perlu ayah isi itu semangat ayah untuk baca Quran, semangat ayah untuk ibadah malam siang. Jadi, Bu, semangat Ramadan ini bukan hanya semangat aja. Bukan asal semangat aja. Ini kata orang tua, sebenarnya ini bukan hadis, tapi dikutip. Banyak orang nyampaikannya hadis, padahal ini bukan hadis. Apa katanya? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang senang kali hatinya hendak masuk bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan Allah tubuhnya tersentuh api neraka. Ibu pikir hanya senang-senang aja. Wak tadi yang belanja ke harum manis itu tadi pun senang. Tapi enggak dijamin itu, Bu, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Bu Torus yang jualan kolang kaling di pajak parluasan itu pun senang. Kalau udah mau datang bulan Ramadan, senang. Apalagi mau datang raya, yang jual-jual baju itu senang, ya kan? Jadi senang di sini bukan hanya sekedar senang. Terus apalah malam ini Ustaz yang mau Ustaz sampaikan biar semangat kami menjalani Ramadan itu. Pertama, hadis yang kubuka di awal. Idza ja'a Ramadan. Apabila datang yang namanya bulan Ramadan, kata Nabi,
dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu setan. Setan-setan dibelenggu. Terus Ustadz, kenapa masih banyak lagi orang yang tak puasa tapi udah dibelenggunya setan? Itu setan iblis yang dibelenggu. Kalau setan kampung ini enggak dibelenggu, Bang. Dibiarkan lewat. Ya. Setan si Maritoni, ya biarkan aja hidup gitu bebas. Yang dibilang setan yang dibelenggu itu iblis maksudnya, Bu. Nah, untuk kita terhindar daripada yang enggak baik, malam ini mau ku sampaikan cara kita berpuasa kayak mana. Pertama, banyak ku tengok setiap bulan Ramadan orang mengadakan buka puasa bersama. Betul apa enggak? Apalagi musim pencalekan. Buka puasa bersama. Sekarang nih kita robah. Tak usah lagi ada buka puasa bersama tuh. Udahlah tak sunnah. Sekarang nih kita robah. Tak usah lagi ada buka puasa bersama tuh. Udahlah tak sunnah, tak nambah iman itu. Terus apa usah kita bikin? Sahur bersama. Karena buka bersama ini banyak orang yang tak puasa tapi ikut dia buka puasa. Kadang yang mengadakan buka puasa bersama itu pun tak Islam. Bayangkan, ada. Dan juga tahu, enggak Islam dia diadakannya buka puasa bersama oleh Bapak ini Simatupang. Ada. Siang malam tunggu panggilan, ya kan? Iya kan? Ada, Bu. Enggak puasanya dia. Udah jelas dia enggak puasa, tapi ngadakan buka puasa bersama. Ini lorong nih kita bikin lah sahur bersama. Wow, keren itu. Sahur bersama. Coba dulu. Kalau Pak Junaidi udah cocok lah itu. Dibikin rumahnya posternya begini, ini cocok lah. Nampung orang untuk sahur bersama. Iya kan? Aku begitu tadi datang ini dari rumah Pak Junaidi. Wah, Masya Allah, udah kayak rumah Dokter Susanti gitu deh. Mantan wakil wali kota. Iya kan? Luar biasa Pak Junaidi ini. Kalau nengok Pak Junaidi ini dari luar kayaknya aku lah yang punya rumah ini. Iya kan? Tak cocok kalau Pak Junaidi. Iya kan? Tapi inilah dia. Iya kan? Tak cocok kalau Pak Junaidi. Iya kan? Tapi inilah dia. Nah, selanjutnya Ibu, udah sampai mana tadi cerita koyo itu? Sahur bersama. Ini kalau bisa sahur bersama. Baru kemudian di bulan Ramadan ini banyak kali ku tengok yang mubazir. Mubazir ini bukan makruh. Mubazir ini haram. Kana mubazziru ikhwanas syayatin. Adanya mubazir itu teman daripada setan-setan. Ingat Bu, ini ibu-ibu sering yang mubazir ini. Ibu-ibu, cuman kadang-kadang gara-gara bapak tak mengingatkan. Atau kadang-kadang gara-gara bapak belanja kebanyakan. Makanya sekali lagi, kalau pergi beli apa namanya itu? Beli takjil, beli bukaan itu, jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang beli takjil. Kenapa? Kalau bapak-bapak ini tak teremnya nanti, dibuliinya semua. Kalau ibu-ibu masih ngirit, nggak dibeliinya semua. Tolong jangan semua undak dibeli. Jangan masak banyak kali. Bulan Ramadan bukan bulan mubazir. Bulan Ramadan itu bulan menahan hawa nafsu. Menahan keinginan. Hawa nafsu itu keinginan. Banyak kali mau awak. Jangan. Yang awak butuhkan aja yang awak beli. Ya. Waktu pergi nengok takjil tuh, kayaknya mau awak makanlah semua.
begitu awak rasakan sedikit, kenyang langsung. Iya kan? Kalau betul lah ini, karena udah pengalaman, jangan pula pengalaman itu bolak-balik. Masa pengalamannya nggak mahir-mahir, bolak-balik tahun ke tahun begitu aja. Nah ini, ingat, mubazir itu bukan makruh, tapi haram. Jangan ada yang mubazir. Pengurus masjid pun juga begitu. Jangan ada yang mubazir. Kayak mana Ustadz kalau dikasih ke bebek? Memang betul nggak terbuang sia-sia, dikasihnya ke bebek, dikasihnya ke ayam. Tapi porsinya itu nggak untuk bebek, nggak untuk ayam niatnya, untuk kita. Cuman kita berlebih-lebih. Ya, makan itu pun jangan banyak-banyak. Kulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan banyak. Jangan berlebihan. Itu Quran itu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, jangan terlalu banyak. Itu bedanya orang Islam sama orang yang nggak Islam. Itu bedanya orang yang ngerti Al-Quran sama yang nggak ngerti Al-Quran. Bedanya itu di persoalan makan minum aja udah kelihatan. Kalau semualah mau diambil, mau dimakanin, kayak mana itu coba? Ya. Jadi 5 pesan saya ini harus diingat. Pertama, antahfazul aini anin nazaratil makari. Hendaklah orang yang berpuasa itu menjaga matanya dari menengok yang makruh-makruh. Nengok yang haram nggak perlu lagi kuajarin ibu. Ya Pak ya, nggak perlu lagi kuajarin nengok yang haram, nengok apa. Nengok yang makruh ini nengok apa Ustaz? Wajibnya Bapak puasa. Wajib. Bapak nggak sakit, Bapak nggak perjalanan jauh, ya kan? Wajib. Tapi tak puasa Bapak. Bapak tunjukkan sama aku Bapak minum kuku bima siang-siang. Sementara aku puasa. Makruh aku yang puasa ini menengok Bapak minum kuku bima. Itu makanya orang dulu kita tengok asal ada rumah makan. Makanya orang dulu kita tengok asal ada rumah makan dibikinnya tire. Dibikin tire kan? Ibu pun kalau jual nasi, jual minuman, bikin tirenya Bu. Karena memang itunya profesi ibu pula. Kan nggak ada di sini profesinya begitu bulan puasa lah dia baru jualan nasi. Kan nggak ada kan? Memang jual nasi dari dulunya dia kan. Nah itu bikin tirenya. Dibikin supaya apa Ustaz? Supaya tak ditengok orang yang sedang berpuasa. Dimaafkan untuk seorang ibu yang menyulangi anaknya, itu dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mengasih makan bapak, dikasih makannya, disediakan di atas meja, mau makan siang, mau makan sore, bapak itu disediakan sama ibu itu. Bapak itu tak puasa, ibu itu puasa. Ibu ini tadi makruh, menyediakan, menengok-nengok, laki awak makan, awak puasa. Ibu ini tadi makruh, menyediakan, menengok-nengok, laki awak makan, awak puasa. Kenapa? Yang boleh orang yang mukallaf nih, orang yang dewasa nih, yang boleh tak puasa cuma 2 aja. Apa itu? Pertama, sakit. Yang kedua, perjalanan jauh. Itulah kalau kayak yang mukallaf, yang terbebani hukum. Yang terbebani hukum, mukallaf itu artinya terbebani hukum. Cuma 2 aja. Sakit atau ala safari, atau dia melakukan safar yang jauh. Sakitnya pun nengok sakitnya. Kalau sakit kurapnya sama panu, puasa Bu. Puasa. Kenapa uang nggak puasa? Sakit panu aku Ustaz. Semua badanku panuan. Itu puasa. Sakit di sini maridon. Maridon itu sakit bahagian, nggak bisa, nggak makan, perintah dokter harus itu sakitnya, ya. Perjalanan jauhnya itu pun bukan berarti jalan awak kan udah ada 150 km Ustaz. Sales rupanya dia. Pergi dia Tanah Jawa, pergi dia ke Balimbangan, pergi dia selalu rupanya 1 hari pulang dia sore. Kalau dihitung-hitung itu Ustaz, lebih itu 100 kilo Ustaz. Sama tuh sama ke Medan Ustaz kan.
jalanan gitu satu harian. Bukan begitu jarak tempuh, bukan begitu jarak tempuhnya ya. Kalau jauh sekali sampai 94 km lebih, ini ke Lubuk Pakam lebih lah. Kalau yang dekatnya Tanah Jawa, mutar sana di total memang ada 100, itu belum. Karena itu kalau jarak tempuh dihitung paling 40 km, ya kan? Jadi itu belum. Tuh, yang makruh-makruh jangan dilakukan. Apalagi yang makruh, lama kali dia berbuka udah dapat mengajar, udah dapat aja. Rupanya dia lama berbuka gara-gara ketiduran, ya kan? Gara-gara ketiduran. Ada yang puasa ini tidur aja, seolah-olah bulan puasa itu bulan tidur sama dia, bulan bermalas-malas. Puasa ini bolehnya kita mengurangi kerja kita, memang disuruh jangan kerja yang terlalu berat, disuruhnya itu Bu. Makanya salut juga aku kalau ada orang puasa dia ngaco semen karena kerjanya tukang. Salut juga aku itu dia puasa. Tapi ada itu yang puasa Bu, sebenarnya secara logika itu nggak mampu berpuasa. Nah, maka digantinya lah di hari lain, kapan dia pre, nah itu digantinya di hari lah faidatun min ayamin ukhra. Karena memang nggak sanggup kalau dipikir-pikir pun kerja yang macam itu dibanti lagi puasa, nggak sanggup. Kurangi pekerjaan berat silahkan, tapi kalau sampai malas-malas jangan. Bulan Ramadan itu bukan bulan malas-malas. Ini tidak, habis sahur tidur, bangun dia jam 12, memang sholat zuhur lah dia memang, karena tahu dia pulang nggak ada gunanya puasa ini kalau nggak sholat kan. Sholat zuhur lah dia, habis zuhur tidur lagi dia di masjid, disempatkan lagi tidur. Pas azan asar terbangun dia, habis asar masih disempatkan dia lagi tidur. Ini sebenarnya bukan orang yang puasa nih Bu. Terus orang yang kayak mana tuh Ustaz? Itu orang yang latihan meninggal. Takut awak meninggal betulan. Itu persoalannya. 1 bulan pula dilatihnya, apa nggak bisa meninggal betulan itu? Naik gula itu, iya kan Bu? Jangan main-main. Naik gula itu apa nggak gawat? Nah itu dia. Baru selanjutnya watahfazul lisan adin nutuki malaya, menjaga lisan awak ni dari bercakap yang tak tahu kita asal usulnya. Begitulah katanya, aku pun tak ngerti kan. Banyak kali orang berbicara begitu. Begitu ditanya, dari mana informasi? Begitulah kau jangan banyak tanya, begitulah tanya gitulah. Nah. Itu dikurangi cakap-cakap yang macam itu. Kalau tak tahu nyawa asal usul cakap nih, enggak usah pala cakap-cakap. Udah itu Bu, ini cakap-cakap yang macam itu. Kalau tak tahu nyawa asal usul cakap nih, nggak usah pala cakap-cakap. Udah itu Bu, kalau puasa nih, kalau apalagi udah siang, bau tuh mulut awak Bu, bau. Memang kata Allah, atyabu indallah mirrihil misik. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari minyak kasturi, minyak misik. Itu bagi Allah, bagi wak sebelah enggak. Iya kan? Udah gini-gini wak tuh. Kadang-kadang dia gini-gini kan ya, segan dia pula gini, orang wak dicakap segan dia gini. Kadang-kadang gini dia, gini, iya terus ya. Bau tuh mulut awak Bu. Nggak usah pelawak gitu-gitu kan ke orang, gini kan aja sendiri, bau. Kenapa? Memang karena orang lapar pula. Naik dia, hawa makanan yang busuk tadi itu, naik. Nah, jadi itu dia ya. Jangan asik bercakap, apalagi yang tak tahu asal usulnya. Yang ketiga, wa tahfazul uzunaini anil istima'i ma haramallahu ta'ala. Orang yang puasa itu kiranya bisa menjaga 2 telinganya dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Sepakat jaga 2 telinganya dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Sepakatnya ulama, mau ulama dari mana begitu? Mau ulama Muhammadiyah, mau ulama Al-Wasliyah, mau ulama mana pun itu. Sepakat ulama menceritakan keburukan orang haram dan mendengarkannya juga haram. Sepakat itulah, nggak ada yang beda pandangan itu. Mau agama Islam yang model kayak manapun,
haram menceritakan keburukan orang, dan haram juga mendengarkan keburukan orang diceritakan. Memang kalau bulan puasa, SCTV, RCTI, TV One, Metro TV, semua siaran TV mendadak Islam itu memang kalau bulan Ramadan. Tapi siaran gosip itu tetap main itu, Bu. Jangan ibu dengar-dengar itu rontok puasa ibu hanya gara-gara mendengar siaran gosip. Untuk apa wak tahu Ayu Ting Ting mobilnya 5? Untuk apa wak tahu itu? Ya kan? Biar aja lah orang-orang, kan gitu kan? Tak perlu sekali awak mendengarkan kekurangan-kekurangan orang diceritakan orang lain. Kadang-kadang di medsos itu lagi lebih bahaya. Semua cerita di situ yang nggak ada yang benar. Apalagi sudah ada AI ini, mencari yang betul sama yang tak betul pun udah payah sekarang. Biar tahu ini. Lanjut. Yang keempat, wa antuftiru anit ta'amin halalin. Orang yang puasa tuh harus betul-betul bisa memastikan makanan berbuka dia harus makanan yang halal. Pastikan, Bu, makanan yang halal. Kayak mana memastikannya, Ustaz? Teh manis kan halal, kolak pisang kan halal, Ustaz. Iya, sekarang mau kutanya, kalau beli gulanya dari hasil seketer, beli gula bikin teh manis tadi atau bikin kolak tadi hasil seketer, kira-kira halal apa enggak? Haram ya, sepakat itu gitu ya. Judi online itu haram ya, Bu ya. Biarpun itu teh manis halal secara zat, tapi haram kita minum karena minuman itu dibeli dari jalan yang haram. Nih, pastikan, Bu ya. Jangan ibu senang kali menerima uang dari laki nggak biasanya loh Ustaz. Aku dapat uang juta-jutaan, paling 100.000. Udah banyak kali lah kalau 200, Ustaz. Ini berjuta-juta, nggak disimaknya entah dari mana itu. Inilah berkah Ramadan itu, Ustaz. Rupanya yang menang judul iya kan? Jadi yang oma udah sedikit kali ku tengok yang tadarus sekarang. Yang paling konsisten tadarus ku tengok saban tahun Nun di Marriott Central sana, Masjid Nurul Iman Marriott Central, yang sebelah kiri untuk mendapatkan 122 tuh. Itu ku tengok antusiasnya luar biasa lah oma di situ sama anak gadis mentadaruskan Al-Quran. Banyaklah ku jalani safari Ramadan, malam tarawih masjid di kota Syantarni. Itulah ku tengok yang istiqomah salah satunya. Mudah-mudahan masjid kita begitu, tak pun masjid kita, rumah-rumah kita hidup ngaji Al-Quran. Dah ya, Bu ya, cukup. Itu ajalah pesan Ramadan ini. Tak banyak lawak-lawak. Aku ini bukan ustaz pelawak. Aku ini memang ustaznya mengaji-ngajinya pula, ya kan? Tahu awak kayak mana cara-cara berpuasa, bersyukur, ya kan? Gitu. Ustaz, kan sunnahnya hukumnya kumur-kumur sebelum beruduk. Iya, sunnah. Tapi kalau lagi puasa, Bu, makruh. Jangan kumur-kumur awak nampak awak nggak ngaji. Iki dia sholat zuhur ke masjid, sholat asar ke masjid, puasa bulan puasa, kumur-kumur di bantainya sebelum beruduk. Nampak kali oci ini nggak pernah ngaji nggak nyambung sama dia kajian itu. Begitu nanti orang. Kalau awak kumur-kumurnya 3 kali, buang air kumur-kumurnya cuma 2 kali, batal, Bu. Makanya jangan kumur-kumur, nanti terjadi yang macam itu. Udah kumur-kumur pakai es dawet, batal. Ya kan? Kok minum es dawet tuh? Kumur-kumurnya kunistar gitu. Batal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam ini. Saya ini menganggap diri saya ini bukan orang lain, ya, karena aku tengok auranya aura bersahabat, aura berkeluarganya berkeluarga di rumah ini. Itu aja yang dapat aku sampaikan ya, Bu ya.
kalau ada sumur di ladang, sama ibu-ibu, ada pula sumur di rumah. Ibu-ibu jangan mandi ke sumur ladang, kurang kerjaan. Iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang lain, dek. Kalau cakap Pak Ustadz ada yang salah, tolong jangan sampai Ustadz ada yang salah, tolong jangan sampaikan ke yang lain. Paham ya? Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada ustadz yang tak pernah makan kerak. Ustadz Somad sekalipun pasti pernah makan kerak, apalagi lah macam awaknya. Iya kan? Iya kan? Nah ini kadang-kadang cakap nih mau berlebih, mau kelewat batas, mau nyinggung perasaan. Tapi tak ada itu doh niatkan aku di sana mau menyinggung ibu-ibu yang ada di situ. Nggak ada itu. Niatku pasti baik. Niat ibu-ibu juga pasti baik. Tapi yang lebih baik di antara kita yang mau mengamalkan kajian tadi, mau juga menyampaikannya ke yang lain. Itulah sebaik-baiknya kita. Bisyafa'atin nabiyina bikiramatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimad du'afa'il fuqara'i wal masakin. Allahumma antas salam fatusallimna ya Allah, wa minkas salam fasalamun alaina, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah darus salam. Tabarakta Rabbana ya Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa taqabbal min kulli ibadatina innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya rahman innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bifadli ayatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiqul hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang diberikan kepada Pak Ustadz kepada kami. Mudah-mudahan tausiah tadi bisa menjadi ingatan atau amalan bagi kami. Mungkin ini ucapan terima kasih dari kami sebagai mewakili jamaah gang apa namanya ini? Gang keluarga kita bilang. Mungkin inilah saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.